Yo, Dominasang, welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya pengen ngebahas seputar gaji di Jepang ya. Jadi saya tuh pengen banget ngebahas perbedaan gaji, standar gaji di Indonesia dan di Jepang terkait potongan pajak dan lain sebagainya juga. Jadi di video kali ini saya pengen menjabarkan semua itu. Namun garis besarnya adalah seputar gaji tapi bukan gaji saya pribadi ya. Jadi di Jepang itu perlu kalian ketahui sebelum kalian berangkat ke Jepang atau memutuskan pergi ke Jepang bahwa kalau di Jepang itu ada yang namanya peraturan gaji upah minimum per jam di wilayah masing-masing gitu ya. Kayak contohnya Osaka, Aichi-ken, Tokyo itu pasti per jamnya beda-beda. Nah, kenapa saya bahas hal demikian? Mungkin ya teman-teman tuh ada banyak dari antara kalian yang udah pernah kerja di sebuah perusahaan di Indonesia yang mungkin taunya gaji itu bulanan atau per bulan, yang artinya kalian masuk nggak masuk ya tetap dibayar full gitu. Nah, tapi kalau di Jepang tuh seumpamanya kalian masuk setengah hari ya otomatis setengah hari itulah yang dibayar kalian kerja gitu. Nah, apa sih enak dan gak enaknya gaji per jam gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, sudut pandang saya pribadi, kalau gaji per jam itu kita mau dipekerjakan nyampe jam berapapun ya tetap dihitung jam 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 berjalan gitu. Terus kalaupun kita disuruh kerja Sabtu ataupun Minggu ya, karena itu hitungannya per jam ya, ya udah gitu, duitnya ngalir. Beda halnya dengan di Indonesia. Kalau gaji bulanan itu ruginya seumpamanya hari kerja dalam satu bulan ada 20 hari atau 24 hari itu kan pasti kalau gajinya per jam hitungannya berbeda gitu. Nah, tapi kalau gajinya per bulan itu pasti hitungannya bakal sama walaupun dalam satu bulan katakanlah kadang 24 hari, kadang 22 hari. Itu kan beda-beda. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang gaji ya mungkin biar teman-teman tuh di Indonesia nggak kaget gitu ya ketika datang ke Jepang. Kok di Jepang gajiannya aneh gitu, ada yang per jam, ada yang harian. Tapi umumnya per jam sih kalau anak magang ya. Anak magang Toko Tegino itu umumnya per jam. Tapi kalau saya pribadi di sini itu per hari, harian gitu. Jadi mau ya tetap aja sih ya. Kalaupun telat 1 jam misal itu tetap ada potongannya. Nah, dan kalau di Jepang itu kita mungkin ya dari gaji misal 30 juta. Itu tuh kita nggak bakal 100% nerima 30 juta gitu. Pasti banyak sekali potongan kayak Nenking, BPJS, Hokenso, terus pajak daerah dan pajak kota itu pasti ada itu. Dan kurang lebihnya semua itu tuh ya 5 sampai 6 juta gitu. Belum lagi ditambah biaya apartemen, biaya listrik, air dan gas dan lain sebagainya. Tapi kalau dikalkulasikan, walaupun di Jepang potongannya katakanlah nyampe 10 juta, tapi ya tetap aja gitu. Daibung atau hitungan garis besarnya gitu lebih gede gajinya daripada di Indonesia. Ya tentu saja dengan kerja ya mungkin bervariatif ya. Ada yang mungkin ngerasanya lebih capek kerja di Jepang ataupun kalau saya pribadi ya lebih capek kerja di Indonesia gitu. Soalnya ya waktu di Indonesia saya pernah kerja di bagian yang lumayan berat gitu ya. Pas nyampe Jepang dipekerjakan di tempat yang lumayan ringan gitu. Jadi ya asik gitu. Nah, selain itu juga di Jepang tuh ada yang namanya tunjangan kesehatan, tunjangan kehadiran, tunjangan transport, tunjangan makan itu ada. Kalau perusahaannya bagus, tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan anak magang ya yang dari Indonesia, apalagi sekarang-sekarang setelah era corona nih ya, itu banyak sekali perusahaan-perusahaan pihak ketiga yang istilahnya kayak kalau di Indonesia itu kayak sistem yayasan gitu. Jadi walaupun kita kerja di suatu perusahaan A, misal katakanlah kita kerja di Toyota misalnya, kerja di Toyota. Tapi kita tuh bukan pakai nama Toyota kerja di situ tuh. Jadi kita tuh pakai perusahaan pihak ketiga kayak sistemnya Hakeng Sign gitu. Nah, itu banyak sekali tuh anak-anak magang dan anak-anak Toko Tegino setelah fase corona berlalu gitu. Rata-rata kayak gitu semua. Dan dengan kayak gitu tuh gajinya bukannya nambah gede malah nambah kecil karena gaji dari Toyotanya itu bukan Chokusetsu atau bukan langsung ke kita gitu tapi ke pihak yang bersangkutan dulu ke pihak perusahaan ketiganya itu. Nah, ke situ dulu di Kazuero atau dihitung potongan buat mereka berapa baru masuk ke rekening kita dan itu jumlahnya lumayan banyak. Nah, terus kalau bisa seumpamanya cari pekerjaan di Jepang, carilah perusahaan yang
Chokusetsu. Kayak misal kita kerja di Toyota, ya udah kita tuh kontrak by kontraknya ya antara saya dan Toyota gitu. Cuman kalau anak Indonesia ya kebanyakan, karena kebanyakan pada kurang sabar nyari job ataupun dengan kemampuan bahasa yang menurut saya masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Ya kebanyakan ya asal dapet job gitu. Bahkan nggak sedikit anak Indonesia yang pengen diterima kerja tuh dengan bosnya nawarin, kamu seumpamanya diterima kerja di perusahaan ini mau nggak, misal kayak biaya apartemennya harus ngurus sendiri, terus biaya ini dan itunya harus ngurus sendiri. Ya artinya kita yang harusnya dihargai gitu, kita malah disuruh bayar. Nah, kebanyakan anak Indonesia tuh lemahnya di situ, karena ngerasanya butuh dan gak mau pulang ke Indonesia, jadi siap, saya mau. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kalau pesan saya pribadi ya, kalau bisa mah jangan sampai mengeluarkan uang, apalagi sampai puluhan juta. Bahkan saya dengar-dengar ada di perusahaan saya yang sebelumnya itu ngerekrut senior saya yang udah keluar, terus disuruh bayar nyampe 40 juta kalau nggak salah ya, buat biaya apartemen dan lain sebagainya. Padahal kalau seumpamanya apartemen pihak perusahaan nih nggak mau ngurusin apartemen, kita bisa nyari sendiri dan mungkin jauh lebih murah gitu ya. Karena saya pribadi pernah ngurusin istri, karena perusahaannya tidak menyediakan apartemen, ya nyari sendiri. Ya emang sih dicariin perusahaan, tapi kitanya kontrak sendiri gitu atas nama kita dan biaya sendiri. Itu cuman 7 juta kurang lebih biaya pertamanya, istilahnya kayak atamaking di uang muka gitu, cuman 7 juta. Terus ditambah perabotan elektronik kayak mesin cuci, kulkas dan lain sebagainya, paling kurang lebihnya kalau beli baru semua ya paling 10 juta gitu. Ya itu dihitung aja, cuman kurang lebihnya 20 juta. Kalau di perusahaan saya yang lama ada yang nyampe 40-30 juta dimintain. Nah, mungkin pembahasan gaji itu di situ dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong di subscribe, di like, dan di komen video ini biar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten yang menurut saya bermanfaat buat kalian yang pengen pergi ke Jepang. Dan buat kalian yang masih menganggur di Indonesia, saya pengen berbagi tips seputar Jepang, seputar pekerjaan di Jepang, biar kalian semua bisa kerja ke Jepang dengan biaya yang minim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muammar cabut. Peace.